Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Selalu Kau sediakan bagiku Tuhan, anugerah-Mu yang besar. Terima kasih
kepadamu. Engkaulah Tuhan yang selalu berjalan bersamaku di setiap hidupku Tuhan. Dari pagi sampai malam, setiap hari selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Segala hormat penyembahanku hanya untuk-Mu Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Engkaulah Tuhanku yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku berterima kasih. Tiada Allah lain dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang mengisi kehidupanku bersama keluargaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami nyatakan di dalam pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Amin. Satu rangkaian mujizat ditulis di dalam beberapa bagian Alkitab. Dan satu di antaranya bisa kita saksikan dari Injil Matius pasal yang ke-9. Dituliskan ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dari bagian ini kita bisa melihat ayat-ayat sebelumnya. Kita menyaksikan bagaimana mujizat terjadi dalam kehidupan seorang kepala rumah ibadat. Pada waktu anaknya meninggal, dia datang kepada Yesus dan dia mohon belas kasihan. Kita melihat kehidupan terjadi. Di dalam perjalanan, ketika Yesus akan ke rumah kepala rumah ibadat, ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun. Dan dia juga mengalami mujizat ketika dia berkata, "Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Ada satu demonstrasi iman. Ada satu demonstrasi mujizat ketika seseorang datang
dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan 2 orang buta yang dituliskan di dalam Matius 9 ayat 27. Berdua mereka datang kepada Yesus. Alkitab menulis mereka mengikuti Yesus. Ketika Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ketika di satu daerah ini bertemu dengan 2 orang buta, dan 2 orang buta dituliskan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga pada momen yang tepat mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Satu pengenalan akan Yesus dengan penyebutan anak Daud. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari apa yang terjadi terhadap 2 orang buta ini. Ketika berada dalam satu kondisi yang sulit, yang ingin saya sampaikan, jangan sendirian, cari teman. 2 orang buta, mereka berjalan bersama-sama. Itu mengingatkan kita kepada kitab Amos, dikatakan berjalankah 2 orang tanpa mereka berjanji. Di dalam masa-masa sulit, seringkali kita ini ingin untuk menyendiri, atau kita ingin menjauh dari pertemuan, menjauh dari teman. Tapi biarlah kita belajar bersama-sama. Ketika kita berada dalam satu kondisi yang sangat sulit, terus cari teman dan bersehati dengan teman itu. Karena kita melihat sesama orang yang mengalami satu kesulitan atau satu penderitaan, mereka itu punya satu penderitaan yang sama. Mereka bisa merasakan satu dengan yang lain. Kita melihat ketika mereka bersama-sama, ada satu kebangkitan iman dalam kehidupan 2 orang buta ini. Dan mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara, apakah dengan mengatakan demikian mereka tidak menghadapi tantangan? Kita melihat mereka menghadapi tantangan karena pada waktu itu Tuhan Yesus dengan banyak orang, dan mereka akan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang ada. Mesti menghadapi bagaimana orang-orang berdesak-desakan. Dengan kebutaan itu, mereka mengandalkan pendengarannya di mana sumber suara Yesus berada. Dan mereka berusaha terus. Seolah-olah dari ayat ini kita melihat tidak ada tanggapan dari Tuhan Yesus. Namun ayat ke-28 dituliskan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Saudara, ada satu kegigihan yang diberikan oleh 2 orang ini. Itu sebabnya kita bisa melihat, kalau kita seorang diri, kita bisa mengangkat beban katakanlah 10 kilo. Tapi kalau kita berdua, itu kita bisa mengangkat beban lebih dari 20 kilo, saudara. Ketika mereka bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan mereka semakin mendekat. Dan mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada setiap mereka. Dari sini kita bisa melihat bagaimana iman yang teruji itu akan mendatangkan kelegaan bagi mereka, mendatangkan kesembuhan bagi 2 orang buta ini. Dan Yesus tanyakan demikian, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya Tuhan, kami percaya. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang sedang engkau hadapi saat ini, biarlah iman yang ada dalam dirimu itu semakin kuat dan semakin kuat. Iman yang ada dalam dirimu itu, iman yang ada dalam diri kita itu menerobos segala tantangan yang ada. Karena kita mempercayai bahwa di dalam Yesuslah kita akan mengalami kelegaan, di dalam Yesuslah kita akan mengalami kesembuhan, di dalam Yesuslah kita akan mengalami kemenangan. Ketika pertanyaan disampaikan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sepertinya bagian firman ini juga sedang ditanyakan kepada setiap kita yang bergumul hari-hari ini. Apapun pergumulan kita hadapi, ketika kita melihat bagaimana orang buta,
Kita bisa menyaksikan bagaimana sekitarnya terasa gelap. Mereka bisa beraktivitas tapi kegelapan itu menyelimutinya. Hari-hari ini mungkin kita tidak buta secara fisik, tapi kita menghadapi sesuatu kegelapan sehingga kita ini bingung, sehingga kita ini takut, khawatir dan bimbang akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Dan saya mengajak sama-sama, ayo semakin bangunkan iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Let it be done. Biarlah ini yang kita rasakan hari-hari ini. Mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Apakah kita punya kekuatan untuk kita ini terus berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud, seperti dua orang buta ini. Saudara, sekali lagi berbicara tentang let it be done. Jangan tinggalkan pertemanan yang sudah Tuhan bangun dalam dirimu. Semakin sehati, bergandengan tangan bersama, datang pada Yesus, berseru kepada Yesus. Dia sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita masing-masing. Itu kita bisa melihat bersama-sama bagaimana ketika Musa harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan dia katakan, jangan tinggalkan kami ya Tuhan Allah. Pimpin kami untuk melewati perjalanan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita masing-masing harus melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan biarlah perjalanan hidup yang akan kita lewati ini juga merupakan perjalanan iman setiap kita masing-masing. Seperti ketika Musa berkata, jangan tinggalkan kami, pimpin dan bimbing kami. Biarlah itu yang menjadi seruan dalam kehidupan kami. Kita masing-masing akan mengalami bagaimana Tuhan terus memimpin dan menuntun perjalanan hidup dan perjalanan iman ini. Kita akan mengalami bagaimana pengenalan akan Allah itu semakin kuat dan semakin kuat ada dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Sehingga kita bisa mengalami satu keberanian untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Dia. Kita punya satu keberanian untuk bergantung penuh akan kuat kuasanya itu tergenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika Musa berkata kepada Tuhan Allah, jangan biarkan kami untuk kami berjalan sendiri. Dan di situ kita melihat bagaimana Allah berfirman kepada Musa, aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang aku beri kasih. Aku akan mengasihani orang di mana aku memberikan belas kasihan. Saudara, kita hari-hari ini sangat membutuhkan kasih karunia dari Allah. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan belas kasih daripada Tuhan untuk kita bisa mendemonstrasikan iman yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita masing-masing. Mari terus kita bangunkan iman kita, terus kita perkuat iman kita dengan cara apa saudara? Dengan mendengar bagaimana firman Kristus, dengan mendengar bagaimana firman diberitakan. Dalam masa-masa sulit ini saya mengajak kita bersama-sama, ayo penuhi hidup kita masing-masing dengan firman. Karena firman itu akan membangkitkan iman dalam diri kita. Untuk kita punya satu keberanian bersama-sama untuk percaya penuh bahwa mujizat masih terjadi, kesembuhan masih terjadi, kelepasan masih terjadi, dan kemenangan masih terjadi. Beriman dan berharap penuh kepada kuasa Tuhan, itu akan memberikan kita kemenangan. Let my faith be done. Let your faith be done. And let our faith be done. Bila setiap kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Dan Yesus katakan kepada dua orang buta tadi, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan biarlah di saat-saat ini kita bersama-sama juga berkata dengan dua orang buta itu, ya Tuhan,
kami percaya. Let our faith be done. Dan Tuhan Yesus katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, itu akan membangkitkan iman kita untuk berani, berharap, dan percaya penuh kepada kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mari bersama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Di tengah segala perjalanan iman dan kehidupan ini, saat ini kami bersatu bersama, saya mohonkan belas kasih-Mu itu semakin bertambah dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami berdoa apabila ada di antara kami saat ini mengalami satu kondisi yang sangat berat, kuasa-Mu yang sanggup memberikan kelegaan. Apabila ada di antara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, kuasa-Mu yang sanggup memberi kesembuhan. Terima kasih, Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kepadamu kami bersama-sama berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah seluruh rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan. Memberikan kami keberanian untuk terus berharap dan percaya penuh bahwa mujizat masih terjadi. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia.